Jadi apa yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, sekecil apapun, ngumpet dimanapun, ya, itu tetap ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah khawatir ketika kita melakukan sekecil kebaikan tidak ada tulisannya. Semua ada tulisannya, semua ada catatannya. Allah Maha Teliti, Allah Maha Tahu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti itu ada catatannya. Sebaliknya, sekecil apapun kita melakukan kejelekan dan keburukan, itu pun ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus remaja Masjid Jami Rodatul Jannah, bil khusus Ketua Risma Raja Ananda Fatih Nadi Surur. Yang saya hormati para remaja putra dan putri yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita melaksanakan taklim yang dilaksanakan malam Sabtu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, kumpulnya kita di sini, para generasi-generasi umat Islam, generasi bangsa senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kumpulnya kita di sini mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada suri tauladan kita baginda Nabi Yunal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para remaja putra dan putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesibukan-kesibukan yang kita lakukan walaupun masih muda pasti mempunyai kesibukan masing-masing. Tidak ada manusia yang tidak sibuk, walaupun tidak kerja pasti mempunyai kesibukan. Dan alhamdulillah dengan kesibukan duniawi pada malam hari ini kita masih meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang nanti kalian pelajari, apa yang nanti kalian dengar, apa yang nanti saya sampaikan, mudah-mudahan akan membekas, syukur-syukur dapat dilaksanakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Para remaja putra dan putri yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya akan membahas kajian tentang birrul walidain. Artinya taat kepada kedua orang tua. Setiap kita adalah anak, dan setiap anak pasti mempunyai orang tua. Ada anak yang tanpa dilahirkan oleh ibunya.
Ada enggak? Ada, Nabi Adam, dia doang. Yang lain semua lewat rahim ibunya. Ya. Kita sebagai anak mempunyai ibu dan bapak. Ada juga yang bapaknya enggak ada, ibunya ada. Ada juga yang ibu bapaknya sudah enggak ada, yatim piatu, atau ibunya enggak ada, bapaknya ada. Walaupun bagaimana, semua kita adalah anak yang mempunyai orang tua. Oleh sebab itu, pada kajian malam hari ini saya ingatkan kembali bagaimana seorang Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah yang menyampaikan wasiatnya kepada anaknya. Ya. Wasiat Luqmanul Hakim ini begitu tenar, begitu terkenal. Ya. Padahal Luqmanul Hakim ini orangnya biasa-biasa saja. Bahkan di dalam riwayat Luqmanul Hakim ini orangnya hitam legam, orangnya kecil, ya, matanya picek sebelah, ya, matanya picek sebelah, ya, bibirnya tebal, ya. Artinya secara kasat mata kalau kita melihat orang seperti itu tidak memungkinkan dia untuk menjadi Untuk menjadi seorang yang begitu hebat. Tapi Allah anugerahkan kepada dia berupa hikmah. Artinya Allah angkat derajatnya Luqmanul Hakim ini, walaupun secara kasat mata, secara fisik, ya, dia tidak mumpuni. Sampai pernah Allah memerintahkan malaikatnya untuk mengangkat Luqmanul Hakim ini sebagai nabi. Tapi Luqman Hakim ini tahu diri dan dia menolak. Karena setiap nabi itu adalah seseorang yang sangat bagus secara fisik, ya, bagus secara ingatan dan lain sebagainya. Artinya orang yang sangat menonjol di dalam satu kaum. Tapi karena Luqmanul Hakim itu nggak mau, tapi Allah angkat tetap derajatnya dia Luqmanul Hakim ini sebagai seorang yang mempunyai ahli hikmah. Apa pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya? Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Ya. Jadi pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya yang pertama, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Ini kita remaja, masih muda, ya. Yang putri, remaja putri juga sama, masih muda juga. Kadang-kadang, ya, itu masih tergoyahkan. Jangankan yang muda, jangankan yang tua, yang muda, ya, kalau lagi imannya tidak kokoh, ya, imannya lagi lemah, kurang memegang keimanannya, itu suka goyah, ya, suka melakukan kemusyrikan. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya melakukan kesyirikan itu adalah kezoliman yang begitu besar. Ya. Kalau kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berarti kita telah zolim. Ya. Zolimnya kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Sama. Kalau kita melakukan dosa kecil, ya, kita melakukan dosa kecil, umpama ngintip. Ngintip mah dosa kecil ini, ya, bukan masalah kecil dosanya, tapi melakukan dosa itu kepada siapa kita? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan anggap ngintip itu dosa kecil, ya.
Tapi dosa yang telah kita lakukan berkaitan dengan Allah. Begitu juga kesyirikan. Ya. Umpama punya cincin, terus punya burung, ya. Terus apalagi biasanya itu? Keris, ya. Pokoknya apalah benda-benda yang kita nisbatkan. Wah, ini semenjak pakai cincin ini, semenjak miara burung ini, semenjak nyimpen keris ini, ya, saya jadi berbeda, lebih percaya diri, ya, dagangnya mungkin lebih maju dan lain sebagainya. Artinya dia sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan menyekutukan Allah, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Kemudian yang selanjutnya, pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau masih ada orang tuanya yang orang tuanya sudah meninggal, tinggal ayah, ibunya sudah meninggal, tinggal ayah, atau sebaliknya, ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya, ya. Allah perintahkan untuk melakukan perbuatan baik, ya. Apalagi dengan seorang ibu kita yang sudah mengandung. Ya. Ketika mengandung, ketika hamil, ya, nggak pernah. Ya, proses perhamilan itu mulai dari nggak enak makan, mulai dari enek, ya, terus puyeng, ya, mabok, ya, bukan mabok minuman, ya, mabok enek dan lain sebagainya, ya. Kalau saya belum pernah ngerasain, ini yang putra pernah ngerasain belum? Ya, pasti kagak lah, yang ngerasain mah perempuan, ya. Kalau ada yang pernah ngerasain hamil laki-laki berarti aneh. Ya, aneh. Makanya kalau ada orang bencong, misalkan ada orang waria, ya, dari laki pengen jadi perempuan, ya, mungkin dia operasi mukanya, operasi anggota tubuhnya, operasi lain sebagainya yang menyerupai perempuan, tapi tidak ada, ya, sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat rahim, ya. Nggak ada yang bisa membuat rahim. Ya. Rahim itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya dikhususkan untuk perempuan. Rahim itu diambil dari asma Allah, dari nama Allah. Ya. Ana Rahman, kata Allah. Ja'altur rahim. Saya ini Maha Pengasih. Ya. Aku buatkan, ya, yang kasih sayang. Artinya hanya seorang wanita di dalam anggota tubuhnya yang mempunyai nama dari Asmaul Husna. Nih, perempuan, kehormatan. Ya, kehormatan. Ya. Nama Allah ada di dalam diri seorang perempuan, yaitu rahim. Dari rahim itulah, ya, orang tua mengandung, ya, dari ngidam mengandung 9 bulan 10 hari, ya, nggak pernah ketika sudah 8 bulan dia mau nyapu, dia mau mandi, dia mau tidur, ditaruh dulu, ya, kandungannya, ditaruh dulu bayinya di dalam perut, enggak, ya. Rahimnya itu merupakan keistimewaan untuk seorang perempuan. Yang tadi saya bilang, mungkin, ya, kalau wajah seorang laki-laki bisa dioperasi plastik jadi perempuan, anggota tubuhnya semua bisa dijadiin seperti seorang wanita. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang mampu membuat rahim. Ya. Oleh karenanya di sini dikatakan ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, ya, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun.
Artinya kita ini dari kita menjadi janin udah ngerepotin ibu kita. Ya, setelah lahir ngerepotin juga sampai 2 tahun. Ya, nggak bisa ditinggal. Ya, menyusu, ASI. Ya. Artinya apa? Artinya ketika kita masih diberi kesempatan mempunyai orang tua, ya, orang tua kita masih ada, pergunakan ya ketaatan kita itu untuk melakukan bakti kepada orang tua kita, walaupun ya nggak sebanding apa yang telah dikorbankan oleh orang tua kita kepada kita, tapi paling tidak dengan taat, ya, tidak membantah dan lain sebagainya, itu merupakan suatu kebajikan seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi ketika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah, artinya ketika kita mempunyai orang tua, kemudian orang tua kita memerintahkan kita nih, ya, udah melakukan menyekutukan Allah, menduakan Allah, udah nggak apa-apa kamu keluar aja dari Islam, udah nggak apa-apa kamu musyrik aja dan lain sebagainya, ya. Artinya orang tua kita, ya, misalkan non muslim beragama lain, menyuruh kita buat ikut agamanya, kita kekeh, ya, nggak mau pindah, ya, itu nggak apa-apa. Artinya itu bukan membantah, ya, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya ada orang tua, ya, kalau seandainya ada orang tua itu yang ingin anaknya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu boleh dibantah sama anaknya. Maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, ya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ya. Walaupun berbeda agama dengan kita anaknya seorang muslim, orang tua kita non muslim, tetap sebagai seorang anak kita harus tetap berbakti kepada orang tua kita, ya. Tetap wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya kemudian hanya kepadaku, kepada Allah tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya tetap kita harus berbakti, semua Allah yang Maha Tahu. Ketika ada perintah orang tua untuk menduakan Allah, menyekutukan Allah, kita tetap pada keimanan kita sebagai seorang muslim. Allah akan mencatat itu, ya, bukan sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Kemudian kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti dan Maha Kuasa. Jadi apa yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, sekecil apapun, ngumpet dimanapun, ya, itu tetap ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah khawatir ketika kita melakukan sekecil kebaikan tidak ada tulisannya. Semua ada tulisannya, semua ada catatannya. Allah Maha Teliti, Allah Maha Tahu.
Jadi ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti itu ada catatannya. Sebaliknya, sekecil apapun kita melakukan kejelekan dan keburukan, itu pun ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selanjutnya pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya. Jadi perintah salat, ya, dipesankan kepada orang tua. Orang tua berwasiat nih, ya, umpama orang tua kita udah tua, ya, atau masih muda tapi dalam kondisi sakit, kemudian dia berwasiat, ya. Ini ada kaitannya dengan wasiat, bukan hanya wasiat harta, ya, bukan hanya wasiat harta, tapi wasiat berupa nasihat, ya. Dan itu wasiat harus dijalankan oleh kita sebagai anaknya yang diwasiatkan, ya. Umpama ini kan Luqmanul Hakim berpesan pada anaknya aqimis sholat, ya, untuk melaksanakan sholat, melakukan kebaikan, menjauhi semua keburukan, ya. Umpama orang tua kita berpesan kayak gitu juga, ya. Nah, nanti kalau bapak sudah nggak ada, ibu udah nggak ada, jangan lupa ngaji, jangan lupa sholat, jangan lupa doain ibu dan bapak. Itu merupakan wasiat, ya. Kemudian dia berwasiat lagi, ya. Ini bapak ninggalin tabungan misalkan 10 miliar. Bagi-bagi ya, gitu ya. Yang 5 miliar buat Masjid Jami Raudatul Jannah misalkan. Nah, yang 3 miliar bagi lagi kemana, ke duafa, ke yatim piatu dan lain sebagainya. Kemudian sisa nih umpama tinggal 100 juta, yang 100 juta kamu ambil. Umpama dia diberikan wasiat seperti itu dari orang tuanya kaya raya nih, ya, orang tuanya kaya raya, orang tuanya berwasiat kayak begitu, duit 10 miliar, 5 miliar buat Masjid Jami Raudatul Jannah, yang 3 miliar dibagi-bagiin buat fakir miskin, duafa, anak yatim dan lain sebagainya, yang sekian miliar lagi dibagiin lagi, sisa buat anaknya dipesankan dari ayahnya ini, ya, cukup 100 juta. Mati bapaknya, ya, meninggal bapaknya. Dia balik, ya. Artinya wasiatnya dia balik. Wasiat ayahnya nggak dipakai, ya. Yang 5 miliar buat dia, yang 5 miliar lagi, ya, yang 3 buat Masjid Jami Raudatul Jannah, dan terus anak yatimnya dibagi sisanya, ya. Artinya dibalik dia, ya. Itu nggak boleh, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samiun alim. Artinya telah diwajibkan atasmu ketika akan meninggal dunia, artinya orang tua yang akan meninggal dunia ini dia harus berwasiat kepada anaknya. Kalau dia tidak kaya harta, ya, berwasiatlah dengan nasihat. Kalau dia seorang yang kaya harta, kemudian orangnya paham agama, dia berikan nasihat juga,
ya, wasiat nasihat dan wasiat harta. Ya. Jadi ketika ada orang mau meninggal, orang tua kita mau meninggal, kita dengerin, ya, apa wasiatnya, apa yang dia sampaikan. Ya. Kalau umpama kita mendengar sama abang kita, ya, nah terus abang kita ini ngajak kongkolingkong, udah jangan didengerin wasiatnya, gitu. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in taraka khaironil wasiyatu lil walidain. Kalau seandainya kita meninggalkan, mengabaikan wasiat dari orang tua kita, ya, wal aqrabina bil ma'rufi, kita disuruh nyambung silaturahim kepada encing-encing kita, saudara-saudara kita, encang-encang kita, ya. Artinya masih ada silsilah keluarga dari ibu atau dari bapak. Tapi kita putus. Ya. Kita putus. Wal aqrabina bil ma'ruf ya haqqan 'alal muttaqin, memberikan nasihat, ya, kebaikan-kebaikan. Kemudian apabila seseorang yang telah diberi wasiat mengganti wasiatnya, ya, mengganti wasiatnya atau ngebalik wasiatnya, tetap dilaksanain. Tapi yang harusnya umpama dikasih 5 buat orang, yang 1 buat dia dibalik, yang 5 buat dia, yang 1 buat orang. Ya. Fa in taraka khairunil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu. Ya, kalau seandainya dia mengganti wasiat itu, innallaha samiun alim, Allah Maha mengetahui. Artinya ketika orang yang mengganti wasiat, ya, wasiat orang tuanya, ya, Allah Maha mengetahui. Artinya ada catatannya di hadapan Allah. Seperti ayat yang sebelumnya, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, sebiji sawi kita, kebaikan yang kita kerjakan, itu ada ganjarannya. Ya. Walaupun kita laksanakan dengan ngumpet-ngumpet, ya, di bawah batu, ya, nggak kelihatan, tapi tetap, ya, semua yang kita lakukan ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini rata-rata remaja harus bisa, ya, ngebedain mana yang baik, mana yang buruk, ya. Jangan sampai taklim pengajian itu tidak ada membekasnya, ya. Ini kalau saya perhatiin ini bahasa-bahasa anak muda sekarang ini udah bingung saya itu, ya, sama orang-orang yang temennya itu dipanggil jing, nyet, tapi yang dipanggil nengok, itu yang saya bingung, ya. Padahal dipanggilnya itu udah bukan nama dia, ya, udah bukan apa, ya. Jangan, ya. Ini yang kalian yang ngaji-ngaji ini, ya, jangan panggil nama teman-teman kalian itu nama-nama yang bagus. Itu kalau orang tuanya dengar bisa marah itu. Anaknya dipanggil nyet, nengok lagi tuh bocah, ya. Jangan, ya, panggil namanya. Kalian harus bisa membedakan, oh saya sudah ngaji, jangan disamain. Ya. Lagi ngetren Tad, manggil nama begitu, gitu. Bukan masalah ngetrennya. Ya. Kalau dipanggil sama teman kalimat-kalimat begitu jangan nengok. Antepin aja. Ya, ini mau dipanggil jingit, nengok ini sama temennya, jangan. Ya, kalian pun yang manggil, kalau sekarang rubah, ya. Kalau perlu panggil namanya dengan panggilan yang sempurna, ya. Misalkan namanya Ahmad, gitu. Jangan dipotong ujungnya doang, Mad, gitu, jangan. Ya, panggil komplit mungkin, itu lebih bagus, karena nama merupakan doa, apalagi nama yang diberikan orang tua, ya, kita diberikan nama nih oleh orang tua kita dengan harapan apa? Dengan harapan nama itu akan menjadi harapan, akan menjadi doa, ya, orang tua kepada anaknya, ya. Para remaja putra dan putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian, ya. Intinya kesimpulannya
dari taklim pada malam hari ini, kita jangan menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, pada ibu kita, ya, bukan hanya yang masih hidup, yang sudah meninggal juga, ya, kita harus bisa berbuat baik dengan apa? Ya, kalau kita ada rezeki, ya, kita berinfak untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya, kalau kita keliling, kayak celeng keliling, atau kita pengen nyumbang, ya, jangan mengatasnamakan diri kita pribadi, tapi atasnamakan orang tua kita. Lah, ntar saya nggak dapat pahala, tetap dapat. Ya, orang tua kita dapat, kita sebagai anaknya tetap dapat pahala juga. Tapi lain, kalau kita tidak menisbatkan, ya, atas nama orang tua kita, umpama yang sudah meninggal dunia, kita bersedekah, nih saya sedekah atas nama saya, gitu, ya, itu orang tua nggak dapat yang meninggal dunia. Atas namakan orang tua yang sudah meninggal dunia, ya, kita pun akan dapat, orang tua kita juga akan dapat, ya. Kemudian jangan tinggalkan sholat, ya, jangan ketinggalkan sholat. Sekecil apapun perbuatan yang kita perbuat, ada ganjaran dan catatannya di hadapan Allah. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah apa yang menjadi keutamaan kita terhadap anak untuk orang tua kita. Kita lakukan kebaikan-kebaikan, ya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, hendaknya kita melakukan kebaikan, ya. Orang tua kita udah tua, mau muda apalagi udah tua, ya. Kita berbuat baik, ya. Wala taqul lahum ma'uf. Jangan kita membentaknya, jangan kita mengatakan ya. Jadi intinya, jadilah kita anak yang soleh dan solehah. Harapan dari orang tua kita semua kepada kita sebagai anaknya adalah ketika nanti beliau sudah meninggal dunia, beliau sudah pulang ke rahmatullah, dengan harapan kita sebagai anaknya, sebagai investasi, ya, untuk akhiratnya ini dapat mengingat, oh iya, sudah mengikuti pengajian, tahu caranya mendoakan orang tuanya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan taklim ini menambah kecintaan kita terhadap Allah dan terhadap kedua orang tua kita. Kalau sudah tidak ada orang tua kita, udah meninggal dunia, kirimin doa. Kalau ada rezeki, sedekahin atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.